Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Obat satu Media Informasi dan Edukasi. Nah hari ini Bapak Ibu ada berita baik nih untuk rekan-rekan guru yang menunggu pencairan tunjangan ya Bapak Ibu. Nah per hari ini informasi dari teman-teman guru, itu sudah ada yang mulai pemberkasan di daerahnya Bapak Ibu. Ini informasi dari teman-teman guru Pringsewu Lampung mulai pemberkasan triwulan 3 semoga lancar dan cepat cair. Bahkan di beberapa daerah guru-guru sudah ada info GTK-nya seperti ini kode 07, yaitu menunggu penerbitan SKTPG. Jadi artinya sudah diverifikasi oleh dinas, sudah divalidasi, sudah diverifikasi oleh dinas, kemudian tinggal menunggu penerbitan SK dan tahap terakhir adalah penerbitan SK. Artinya SK tunjangan profesinya sudah terbit. Itu tahap terakhir. Nah, ini dua update terbaru per hari ini Bapak Ibu dari teman-teman guru di daerah, ada yang sudah pemberkasan, adapun berkas-berkas yang dikumpul itu ke Dinas Pendidikan itu biasanya berbeda-beda setiap daerah Bapak Ibu ya. Ada yang bahkan informasi kami dapatkan tidak ngumpulin apa-apa, yang penting info GTK-nya valid itu sudah diverifikasi oleh dinas. Ada juga yang cuma mengirim info GTK, bukti bahwasanya sudah valid seperti itu. Nah, ada juga yang memang melampirkan beberapa berkas-berkas tambahan. Jadi memang ini berbeda-beda setiap daerah. Bahkan ada yang memang mapnya berbeda-beda. Kalau tingkat SMP di sini kuning, kalau SD merah, kalau TK hijau. Nah, itu beda-beda Bapak Ibu ya sekali lagi. Yang pasti yang paling penting adalah info GTK-nya valid dulu. Oke, selamat yang sudah valid. Nah, berikutnya ada informasi tambahan untuk Bapak Ibu penerima TPG triwulan 3. Disimak sampai tuntas. Ini ya, kita lihat postingan dari teman-teman seperti ini. Alhamdulillah TW1 tahap 1 udah muncul daftar penerima dari dinas. Tinggal pemberkasan dan pencairan. Ini kalau kita lihat ini di-share lewat WA, dokumennya ada 14 halaman. Daftar penerima TPG TW3 tahap 1 jenjang Dikdas, berarti jenjang SD dan SMP ya. Nah, ini menarik nih karena dinasnya nge-share labelnya atau dokumennya berisi daftar-daftar penerima. Nah, artinya apa? Guru-guru di daerah ini tinggal menunggu status validnya dan sudah bukan uji coba. Karena kan sekarang masih uji coba nih Bapak Ibu, tapi sudah hijau statusnya yang memang sudah valid. Nah, jadi yang Bapak Ibu tunggu untuk daerah ini tinggal validasi, diusulkan oleh dinas, lalu tinggal menunggu pencairan. Kita nantikan di bulan Oktober informasi pencairan itu pasti sudah ada. Kami optimis bulan Oktober itu sudah ada daerah yang mencairkan. Kalau tanggalnya kita memang belum bisa nentuin ya, karena daerah itu setiap daerah itu beda-beda. Nah, terkait validasi info GTK Bapak Ibu, ini tambahan informasi untuk teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru. Pastikan memahami 10 kode yang muncul di info GTK dan sesuaikan dengan kode apa yang muncul di info GTK-nya Bapak Ibu, supaya bisa ditahu apa tindak lanjutnya dari kode tersebut. Yuk kita lanjut pembahasannya. Jadi yang pertama yaitu kalau kodenya 01, maka itu keterangan data pada Dapodik belum bisa terbaca. Jika pada halaman info GTK tahun 2023 keluar kode 01, maka hal ini berarti data Dapodik guru tersebut belum terbaca. Artinya data Dapodiknya belum terdeteksi seperti itu. Jadi bisa dikoordinasikan dengan operator di sekolah. Kalau operator sekolah juga belum memahami kenapa bisa seperti itu, maka sebaiknya lo koordinasi lebih lanjut ke operator di Dinas Pendidikan Kabupaten, Kota, atau Provinsinya Bapak Ibu. Seperti itu. Kalau kodenya 01. Kalau kodenya 02 di info GTK itu, maka keterangan itu berarti belum lolos tahapan verifikasi dan validasi. Perlu melakukan perbaikan data. Nah, silahkan dapat melihat pada lembar info yang ada di tab verifikasi tunjangan profesi. Jadi kalau kodenya 02, banyak ya rekan-rekan guru saat ini kodenya tampil itu di info GTK-nya 02. Itu artinya ada hal-hal yang belum bisa dinyatakan valid, sehingga pas penarikan itu keterangannya tidak valid atau kode 02. Nah, itu Bapak Ibu bisa kelebihannya info GTK tahun ini karena itu per item sangat terbaca jelas Bapak Ibu. Nah, ini kami tampilkan contohnya per item yang kami maksud. Jadi, info GTK tahun 2023 ini per item dibagi. Contoh misalnya beban mengajar ada tersendiri validasinya. Nah, cek yang mana tidak berwarna biru atau statusnya invalid seperti itu Bapak Ibu. Selagi dari 10 kolom itu, 10 bagian di info GTK, yang kuning itu cuma 2.
ya. Yang kuning cuma 2, selebihnya biru. Selebihnya biru itu yang dinyatakan valid. Kalau masih ada yang berstatus merah, maka Bapak Ibu cek di bagian itu, misalnya di beban mengajar ternyata merah, cek bisa jadi jam linearnya tidak mencapai 24 JP seperti itu. Ya, jadi ini kelebihannya di Info GTK 2023 itu per item-item, sehingga kita gampang ngeceknya yang mana yang belum valid. Nah, itu kode 02. Kode ketiga yaitu kode 04. Jadi tidak ada kode 03, langsung ke kode 04. Kode 04 itu artinya data belum valid, koordinasi dengan operator tunjangan. Pada kode 04 ini mempunyai arti bahwa data guru sertifikasi yang bersangkutan dinyatakan belum valid. Maka dari itu, guru diminta berkoordinasi dengan operator tunjangan profesi. Jadi kalau kodenya 04, maka koordinasinya itu bukan melalui operator sekolah atau operator dapodik, tapi operator di dinas kabupaten, operator tunjangan profesi di dinasnya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya kode 6. Jadi tidak ada kode 5. Dari kode 1, 01, 02, 04, kemudian kode 6. Kode 6 ini maksudnya sudah tidak aktif atau pensiun. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pensiun, pasti tampilannya di situ kode 6. Tapi kalau ada yang aktif tapi kode 6, ini perlu dikoordinasikan lebih lanjut Bapak Ibu. Barangkali ada kesalahan penginputan di dapodik masa kerjanya seperti itu, atau TMT-nya ada yang keliru penginputannya. Nah, selanjutnya kode 7, ini berbeda dengan tahun lalu ya. Nah, kode 7 itu menunjukkan periode penerbitan SKTP, artinya menunggu penerbitan SKTP. Artinya Dinas Pendidikan sudah memverifikasi atau sudah menyetujui untuk pengajuan tunjangan, sehingga tinggal menunggu proses penerbitan SKTP Bapak Ibu. Kode selanjutnya yaitu kode 8, yaitu SKTP sudah terbit. Kalau Bapak Ibu sudah berada di kode 8 ini, ya selamat, artinya tahapan Bapak Ibu untuk administrasi sudah terlewati, tinggal menunggu pencairannya, seperti itu. Nah, kode 16 itu artinya SKTP belum bisa diterbitkan karena belum dilakukan pengusulan OP oleh operator tunjangan profesi di dinas. Jadi ini kode 16 ini muncul ketika Bapak Ibu sudah penarikan data dan dinyatakan valid ya. Maka kode pertama yang muncul pasti kode 16 ini, yaitu menunggu persetujuan dari dinas kabupatennya. Nah, kalau sudah kode 16 akan melangkah ke kode 7, yaitu menunggu penerbitan SK. Lalu terakhir kode 8, yaitu SKTP sudah terbit. Nah, kalau ada yang kodenya 17, berarti itu dinyatakan aktif, tidak aktif permanen. Kalau ada yang kode 19, itu berarti beban tugas minimal 24 JP tatap muka dalam satu jenis mapel, namun tidak sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimiliki. Jika memiliki ijazah S1 yang sesuai dengan mapel yang diampu, silahkan memverifikasi melalui Dinas Pendidikan. Contoh, guru Serdik Bahasa Inggris ngajar di SD yang mempunyai ijazah PGSD. Ini kalau kode 19. Nah, kode terakhir yang ke-10 adalah kode data 99. Ini guru di luar naungan Kemdikbud dan tidak memenuhi syarat Bapak Ibu. Jadi ini 10 kode di Info GTK terbaru yang Bapak Ibu wajib pahami ya, supaya dari kode ini Bapak Ibu bisa mengambil tindak lanjut yang tepat seperti itu. Nah, untuk Bapak Ibu ya boleh share di kolom komentar seperti apa status kodenya di Info GTK-nya Bapak Ibu saat ini ya, untuk menjadi ajang ajang sharing informasi sesama kita guru sertifikasi. Ya, barangkali masih ada yang kode 02, apa masalahnya silahkan di-sharing di kolom komentar. Kita coba cari solusinya sama-sama melalui channel ini.